Bab 2128. Apakah kamu curiga terhadapku? Aku akan mengadakan pertemuan semua tetua di aliran kami, dan langsung mengumumkan berita itu, dan kemudian mengutus semua murid ke puncak ketiga. Tio mengangguk, setelah dia sepenuhnya melenyapkan pertimbangannya itu, pada saat ini ekspresinya juga sangat tegas. Chen hampir meneteskan air mata kegirangan. Dia memperhatikan bahwa kakak seperguruan menggunakan kata untuk mengumumkan, bukan untuk berdiskusi. Ini menunjukkan bahwa siapapun di antara para tetua yang keberatan, Tio tidak akan pernah mempertimbangkan pendapat lain. Tak disangka, kemunculan Erik juga menginspirasi semangat juang Tio. Kakak seperguruan ini, pemimpin aliran ini, kali ini akhirnya berhenti menjadi orang yang transparan. Tio dengan cepat mengeluarkan sebuah reiki, dan menteleportasi kerohaniannya. Tidak lama kemudian, lebih dari 40 tetua dari aliran ini berkumpul di istananya. Dan Tio memberi Erik jubah hitam yang bisa menghalangi kerohanian, dan Erik juga memakainya saat ini. Kakak seperguruan, ada apa memanggil kami semua kemari, ada urusan apa? Tetua Yue dan wanita tua berambut perak datang, ekspresinya sedikit aneh. Ya kakak seperguruan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin tetap berlatih selama beberapa hari lagi? Wanita tua berambut perak itu juga berkata. Para tetua dari aliran mereka sering mendiskusikan masalah bersama, tetapi umumnya mereka diorganisir olehnya atau oleh tetua Yue. Meskipun Tio akan datang setiap kalinya, tapi dia jarang berbicara, apalagi mengajak orang untuk membicarakan sesuatu. Apakah ada masalah besar yang terjadi dengan sekte? Tidak ada insiden besar di aliran kita baru-baru ini. Di bawah, para tetua juga bingung. Mereka punya urusan sendiri masing-masing, tetapi Tio meminta dengan sangat mendesak. Jadi banyak orang meletakkan tangan mereka sendiri dan kemari. Tio tidak menjawab kedua tetua itu, tetapi melirik tajam ke arah kerumunan. Dia jarang memimpin pengumpulan orang, dan kali ini ada keadaan darurat, jadi hampir semua tetua di sekte hadir. Di bawah tatapan Tio, semua orang merasakan aura tekanan dan menjadi tenang. Entah kenapa, mereka merasa hari ini Tio sedikit berbeda. Tio melambaikan tangannya, dan pintu ruang diskusi ditutup, dan kemuliaan formasi tiba-tiba terbuka. Ini juga membuat hati banyak orang kaget, ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya, aku memanggil semua orang ke sini hari ini karena ada masalah yang menyangkut hidup dan mati kita. Tio membuka mulutnya dan mengulangi apa yang dikatakan Erik dan dia kepada semua orang. Jika bisa menyelamatkan kakak seperguruan, tentu saja kita akan melakukannya. Haha, kakak seperguruan, aku beritahu kamu, aku sudah menunggu 1 hari. Memang keparat. Setelah dirundung oleh Huo Zong selama bertahun-tahun, sekarang aliran Heidi ingin terus merundung kita dan bertarung dengan mereka. Setelah mendengarkannya, kebanyakan dari mereka sangatlah emosional seperti Chen. Setelah ditekan selama bertahun-tahun tanpa alasan, melihat keturunan dari guru utama, yang telah dikurung, di penjara, mereka semua merasa kemarahan di dalam hatinya. Hanya saja mereka lemah dan tidak bisa mengubah apapun. Tapi sekarang mereka punya kesempatan, Tio sudah memutuskan untuk beraksi, mereka tentu saja setuju. Kakak seperguruan, kamu mengatakan ada seorang tuan berlatar belakang besar yang bekerja denganmu atas masalah ini. Aku tidak tahu apakah orang itu adalah orang ini atau tidak. Tetua Yue tiba-tiba berbicara, dan saat ini dia menunjuk ke Erik yang mengenakan jubah hitam di samping. Mata semua orang tertuju pada Erik. Iya, aku. Erik berkata langsung tanpa ragu-ragu. Jika Tuan mau bekerja sama, mengapa menyembunyikan dirimu? Penatua Yue mengerutkan kening. Erik merasakan tatapan orang lain, dan jelas merasa bahwa orang ini tidak mempercayainya.
Ini adalah maksudku, bukan niat awal Tuan Hu. Dia memiliki status khusus dan tidak cocok untuk muncul, kata Tio. Baiklah, anggap saja begitu, tapi kakak seperguruan, menurut aku, dia hanya mempunyai kultivasi fase transendensi saja kan? Seorang kultivator fase transendensi memimpin masalah sebesar itu, kamu yakin untuk memberikan segalanya kepadanya? Tetua Yue mengerutkan kening. Yue Chen, apakah kamu tidak percaya padaku? Kata Tio tidak senang. Kakak seperguruan, aku ingin menyelamatkan kakak seperguruan, juga percaya padamu, tapi aku tidak bisa mempercayai orang ini. Tetua Yue menunjuk Erik. Kakak seperguruan, kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya kalian berdua bertemu. Dalam hal ini, kamu langsung mempertaruhkan masa depan semua orang di aliran kita. Bukankah itu sedikit ceroboh? Nada bicara Tetua Ye memperlihatkan keraguannya. Apakah kamu masih ingin menentangku? Tio berkata dengan marah. Kakak seperguruan, aku tidak berani menentangmu, tapi aku hanya ingin kamu lebih waspada, dan jangan tertipu oleh orang-orang dengan niat yang tidak jelas. Tetua Yue tidak mundur dan terus menunjuk ke Erik. Tidak bisa ditebak, sepertinya kamu mencurigai aku. Erik tersenyum kecil. Ini di dalam dugaannya. Yue Chen adalah orang yang mengucapkan kata-kata ini, tetapi sulit untuk menjamin bahwa di antara 40 orang, tidak ada yang memiliki pemikiran seperti itu. Pasalnya, semuanya datang tiba-tiba, membuat banyak orang waspada. Bersambung.